Nama saya Bian, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks yang ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12, yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan sendiri yaitu salah satu jenis teks yang diajarkan di kelas 12, yaitu berkaitan tentang surat lamaran pekerjaan yang nantinya akan kita gunakan sebagai salah satu bentuk syarat untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu dengan melamar sebuah pekerjaan. Nah, akan kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Oke, apa sih pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Surat ini berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat. Nah, di dalam surat ini adanya identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Terus apa sih struktur surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah tesis. Tesis sendiri yaitu berisi tentang pengenalan dari seseorang pembuat surat ini. Yang kedua adalah argumentasi, yaitu sebuah argumen atau pendapat yang berisi tentang permohonannya dari seseorang yang membuat surat ini. Terus apa sih sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pertama. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama jelas. Sistematika penulisan surat ini harus disesuaikan dengan syarat ataupun seseorang membuat itu telah mendapatkan informasi tentang format yang diberikan oleh instansi itu. Nah, dalam sistematika sendiri, seseorang akan menyesuaikan dengan format yang telah diberikan. Misalkan seseorang melamar di CPNS, mungkin mereka telah mendapatkan format yang diberikan. Sedangkan di suatu lembaga, misalkan perusahaan, kita akan menyesuaikan dari sistematika format yang telah diberikan, ataupun mereka membebaskan dengan format yang telah kita buat sesuka kita. Tetapi juga harus memperhatikan tentang sistematikanya dengan baik dan benar, agar surat yang kita lamar itu dapat diterima dengan baik. Oke, selanjutnya, apa sih kaidah kebahasaannya? Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, kenapa sih menggunakan bahasa yang baik? Agar surat yang kita terima itu dapat dibaca dengan mudah, yaitu dengan menggunakan bahasa yang formal. Tentu dengan bahasa yang formal sendiri, instansi itu akan menilai kita dengan baik, dan dengan bahasa yang baik itu akan dengan mudah dibaca dan mengetahui dari karakter kita. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, sopan ini sangat penting sekali. Yang ketiga, menggunakan pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, yaitu menggunakan bahasa yang efektif, tidak bertele-tele. Yang keempat, tulisan berisi, mudah dibaca, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, dilengkapi bagian dari sistematika penulisan surat yang telah kita bahas tadi. Yang selanjutnya, menurut pembuatan surat lamaran pekerjaan ada dua. Yang pertama adalah surat lamaran yang digabungkan dengan CV atau riwayat hidup. Nah, di sini CV dan riwayat hidup dijadikan menjadi satu berkas. Sedangkan yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, di sini seperti yang akan kita bahas nanti, bahwa akan ada dipisah dari CV dan juga suratnya. Oke, mungkin kita agar lebih tahu tentang bentuk dari surat itu, kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Nah, di sini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Di sini dapat kita lihat bahwa yang
ada di kiri adalah surat untuk memohon pada sebuah PT. Yang kedua adalah surat yang digunakan untuk melamar di dalam sebuah lembaga instansi. Oke, yang kita lihat bahwa yang pertama adalah adanya, misalkan di sini ada Jakarta 4 November tahun 2008. Nah, di sini yang dinamakan dengan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada YTH, pimpinan Personalia PT Jaya Sentosa. Nah, di sini yang kita tujukan, dan sampai di sini sampai dengan pusat nomor telepon HP itu yang dinamakan dengan tesis. Sedangkan yang di bawahnya dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak atau ibu, nah itu yang dinamakan dengan argumentasi. Nah, kita lihat di sampingnya ini bahwa ini sama halnya dengan yang tadi, bahwa sampai alamat domisili dinamakan dengan tesis, dan kata yang selanjutnya yaitu dengan ini, nah itu sampai bawah itu dinamakan dengan argumentasi. Nah, jangan lupa di bawahnya kita beri dengan hormat saya, yaitu sebagai pendaftar atau pelamar. Nah, di sini sebagai tanda tangan dan namanya jelas yang telah kita bahas. Mungkin kita agar lebih tahu akan saya jabarkan di selanjutnya. Nah, di sini adalah tesis. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, tesis ini berisi tentang pengenalan seseorang yang ingin melamar itu. Misalkan ada nama, tempat, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, nomor telepon. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak atau ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Nah, di sini dinamakan sebagai tesis. Yang kedua, argumentasi. Nah, sebagai bahan pertimbangan bapak ibu, bersama ini saya lampirkan: 1. Fotokopi ijazah, 2. Pas foto ukuran 3x4 cm, yang ketiga fotokopi kartu pencari kerja, yang keempat surat keterangan kesehatan, yang kelima surat keterangan kelakuan baik. Dan demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya bapak atau ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini sebagai argumentasi. Nah, argumentasi sendiri ini berisi tentang hal yang ingin ditampilkan. Misalkan ada fotokopi. Nah, di sini sebagai bentuk dari lampiran yang ingin disertakan seseorang pelamar itu. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang akan kita bahas di dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, ini adalah salah satu bentuk peta konsep pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Karena betapa pentingnya kita untuk mengetahui dan menelaah serta menganalisis serta mengkonstruksi dari bentuk surat lamaran pekerjaan. Oke, ya, di sini adalah beberapa KD dan kompetensi inti. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Mungkin akan kita bahas di slide selanjutnya agar lebih lengkap. Oke, di kegiatan pertama mungkin kita bertanya, apa sih yang akan kita bahas dalam pembelajaran tentang teks lamaran pekerjaan? Oke, yang A, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Mungkin setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu diharapkan menentukan isi sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, ini adalah yang kita bahas tadi, bahwa menentukan isi dan sistematika, yaitu berkaitan tentang tanggal pembuatan surat sampai dengan nama dan tanda tangan yang jelas tadi. Yang kedua, menemukan hal-hal yang penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, hal-hal yang penting ini adalah berkaitan tentang strukturnya. Apa sih yang kepentingannya itu? Misalkan dengan hormat dan sebagainya, sampai dengan demikianlah surat ini saya buat sekiranya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat diterima. Nah, mungkin sampai situ. Oke, kegiatan kedua dalam pembelajaran apa? Memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu. Yang pertama adalah memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini sebagaimana yang kita pelajari tadi, bahwa unsurnya yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, terus menggunakan bahasa dengan sopan dan sesuai PUEB dan sebagainya.
kita akan bahas di kegiatan kedua ini seperti itu dalam pembelajarannya. Yang kedua, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini seperti apa yang telah saya berikan tadi sebagai contoh, itu adalah salah satu dua bentuk teks surat lamaran pekerjaan yang sedikit berbeda. Nah, di sini kita akan membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan itu. Dalam pembelajarannya akan berbeda, tentu akan berbeda dari bentuk teks yang diajarkan. Selanjutnya di kegiatan pertemuan ketiga, misalkan apa sih? Menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan secara visual. Yang kedua, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengidentifikasikan sistematika dan unsur surat dan menyimpulkannya, sistematika dan unsur surat. Nah, kegiatan ini sangat penting ya buat kita. Karena dengan mengidentifikasi dan menyimpulkan ini, tentu kita akan lebih paham tentang seluk-beluk daripada surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, apa sih? Menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini sebagai luarannya kita mampu membuat dan menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan yang pastinya kita akan gunakan untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, di sini setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, di sini kita akan mengetahui secara keseluruhan dari bentuk, dari pengertian, dari struktur, dari kaidah kebahasaan, dari sistematika. Nah, di sini kegiatan terakhir adalah menyusun surat lamaran pekerjaan. Kita akan membuat surat lamaran pekerjaan sebagai bentuk bukti bahwa kita mampu untuk menelaah dan menganalisis dan mengkonstruksi untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, apa sih kegiatan yang akan kita bahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu melaporkan kegiatan membaca buku. Nah, setelah mempelajari teks itu, mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu menemukan butir-butir penting dari buku non-fiksi, buku pengayaan, dan nilai-nilai dari buku fiksi yang dibaca, dan melaporkan kegiatan membaca buku dalam bentuk rekaman tertulis dalam buku laporan membaca. Nah, di sini kita diwajibkan atau disuruh untuk membuat laporan baca kita, laporan membaca. Nah, di sini penting sebagai bahan pertimbangan bahwa kita selalu membaca di akhir pertemuan ataupun di dalam pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi adalah penjelasan secara singkat tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks surat lamaran pekerjaan. Nah, jika ada yang masih bingung, mungkin lain kali kita akan belajar lagi tentang surat lamaran pekerjaan agar kita paham secara keseluruhan tentang teks surat lamaran pekerjaan. Sekian dari pembahasan teks surat lamaran pekerjaan ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan nanti bisa ditanyakan di bawah sini. Oke, saya Bian. Bila ada kesalahan, mohon maaf karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.